Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, kesempatan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah talabul ilmi, mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allum. Kita masuk pada fasal baru, yaitu faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Fasal yang menjelaskan tentang bidayatus sabqi, memulai pelajaran, wa qadrihi, dan ukuran pelajaran yang harus dipelajari, wa tartibihi, dan urutan-urutan ya, pelajaran-pelajaran bagaimana pelajaran yang harus dipelajari. Kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bidayat as-sabqi ala yaumil arbi'ai wa kana yarwi fi dhalika hadithan wa yastadillu bihi wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. وهكذا كان يفعل أبو حنيفة. وكان يروي الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجلي قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمداني رحمه الله كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء. وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. كان أستاذنا Syekh kami, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yuqifu bidayat as-sabqi, memulai pelajaran atau memulai taklimnya, mengajarnya itu ala yaumil arbi'a, yaitu pada hari arbi'a, hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika, wa kana, dan beliau Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin, kenapa beliau memulai pada hari Rabu? Beliau meriwayatkan fi dzalika, dalam hal itu, dalam hal memulai pelajarannya pada hari Rabu itu, hadisan, sebuah hadis ya. Wa yastadillu bihi, dan beliau menggunakan hadis itu sebagai dalil. Wa yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidaklah sesuatu, budi'a yaumul arbi'a, yang dimulai ketika hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali akan sempurna. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Maksudnya wa min syai'in ini sesuatu yang baik tentunya ya, bukan sesuatu yang maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini bahwasanya segala sesuatu kebaikan yang dimulai pada hari Rabu itu akan sempurna pahalanya, atau sempurna kegiatannya itu, rencananya itu akan sempurna sampai akhir, begitu.
kecuali kebaikan-kebaikan yang mendadak yang memang diharuskan atau memang harus dilakukan pada hari-hari selain hari Rabu itu. Ini adalah seandainya itu bisa direncanakan begitu ya. Kalau hal itu kebaikan tidak direncanakan, ya lakukanlah ketika itu juga begitu. Wa kana yarwi al-haditha an ustadhihi asy-syaikh al-imam al-ajal. Dan Syekh Burhanuddin juga meriwayatkan hadis an ustadhihi dari ustadznya, dari gurunya, asy-syaikh al-imam al-ajal yang mulia, Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Dari Syekh Qawamuddin, ini gelar saja, kemudian namanya Ahmad ibni Abdul Rashid rahimahullah. Wa sami'tu, dan aku telah mendengar, mimman athiqu bihi, dari orang yang telah aku percaya atau aku mempercayakan kepadanya. Jadi aku menaruh kepercayaan kepadanya, melihat orang itu adalah orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya. Anna syaikha, bahwasanya asy-syaikh Yusuf al-Hamadani, Syekh Yusuf al-Hamadani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, memberikan rahmat kepadanya yang luas. Kana yuqifu kulla amalin, beliau Syekh Yusuf al-Hamadani ini memulai setiap amalnya, minal khair, setiap amal kebaikan itu, ala yaumil arbi'a, pada setiap hari Rabu. Contohnya ingin memulai pelajaran atau memulai kegiatan ta'lim atau memulai membuka majelis baru, nah seperti itu. Wa hadza li anna yaumal arbi'a, dan ini kenapa? Karena hari Rabu itu yaumun khuliqa fihi nur, yaitu hari di mana diciptakannya cahaya. Wa huwa yaumun nahis, dan hari Rabu itu adalah hari apesnya, fi haqqil kufar, yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Jadi hari apesnya orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, sehingga pada hari itu adalah hari yang berkah bagi orang mukmin, begitu ya. Wa amma qadru sabqi fil ibtida', dan adapun ukuran seberapa banyak pelajaran fil ibtida' ketika memulai atau ketika permulaan atau bagi pemula, jadi pelajaran yang harus dipelajari bagi pemula itu. Karena Abu Hanifah rahimahullah, dahulu Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmatnya yang luas kepada beliau, yahki ani Syekhil Qadil Imami Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji. Beliau Imam Abu Hanifah menceritakan dari Syekh Al-Qadi sebagai hakim, Al-Imam sebagai imam, Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Annahu qala, bahwasanya beliau Umar bin Abi Bakar itu berkata, qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada mereka guru-guru kami. Yanbaghi an yakuna qadru as-sabqi lil mubtadi'i qadru ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini birrifqi wa yazidu kulla yawmin kalimatan hatta annahu wa in tala kasra yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu birrifqi wa tadrij. Yanbaghi an yakuna qadru sabqi, sudah seharusnya ukuran atau seberapa banyak pelajaran yang harus dipelajari lil mubtadi'i, bagi seorang pemula ketika memulai belajar itu ukurannya seberapa, qadra ma yumkinu dhabtuhu, seukuran apa yang memungkinkan bisa dihafal, bisa diikat diingatannya, gitu ya, ketika hari itu. Karena besok juga harus belajar lagi, maka ketika sudah selesai belajar, maka ukuran belajar itu yang bisa dihafal, ya, dipahami ketika hari itu setelah selesai belajar. Jadi sebelum belajar yang baru sudah yakin bisa dihafal.
bisa dihafal bil i'adati marratain, dan bisa diulang. Setelah dihafal itu bisa diulang sebanyak 2 kali. Birrifqi, dengan lemah lembut, maksud dari sini dengan baik, dengan tidak tergesa-gesa. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan, dan bisa menambah kulla yaumin, setiap hari itu kalimatan, satu kalimat. Nah, satu kalimat di sini dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan berbagai macam ya, bukan satu kata seperti mana kita pahami satu kata gitu ya. Karena dalam kalimat kan, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, itu kan panjang. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan seterusnya dalam surat Ali Imran itu. Itu kan menjelaskan bahwasanya maksudnya kalimat itu adalah sebuah pelajaran gitu ya, satu rangkaian ungkapan atau begitu ya, maksudnya kalimat. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta annahu wa in tala wa kathura, dan setelah dia tadi bisa menghafal, kemudian setelah dihafal diulang-ulang sebelum pelajaran yang baru, bisa minimal 2 kali terulang dengan baik, dengan tidak tergesa-gesa, dengan lemah lembut, maksudnya begitu ya. Wa yazidu kulla yaumin, kemudian menambah setiap harinya itu satu pelajaran, sampai annahu wa intala wa kathura, sampai seandainya atau jika pelajaran itu sudah panjang dan banyak, yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain, masih memungkinkan untuk menghafalkan dan mengingatnya atau mengulanginya selama 2 kali. Jadi tambahan yang baru itu dengan yang sebelumnya itu masih bisa dihafalkan dan diulang selama 2 kali begitu ya. Jadi juga tidak terlalu banyak. Ini tabiat orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Jadi bukan kuantitas pelajaran yang diutamakan, tapi kuatnya hafalan, bagusnya hafalan yang dipelajari setiap tahapnya itu, setiap kali belajarnya. Jadi bukan banyak-banyakan yang dipelajari. Wa yazidu birrifqi wa tadrij, dan seorang muta'alim itu menambah atau menambah pelajaran baru itu birrifqi, dengan baik, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak tergesa-gesa, wa tadrij, dan bertahap. Jadi kalau memang nanti ada penjelasan nantinya itu, kalau nanti sudah kuat baru ditambah hafalannya. Kalau memang belum bisa dikuasai, maka dia tidak akan, atau gurunya tidak akan menambah pelajaran baru. Wa amma idza tala sabqu fil ibtida'i, dan adapun jika pelajarannya itu panjang dalam permulaan atau bagi pemula, itu jika pelajarannya panjang bagi pemula, wahtaja ilal i'adati, dan murid itu atau orang yang belajar itu ihtaja ilal i'adati 10 marrat, membutuhkan pengulangan pelajarannya itu 10 marrat, 10 kali, tidak 2 kali tadi. Jadi 2 kali belum hafal, 3 kali belum bisa hafal, sampai 10 kali bahkan lebih mungkin. Fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik, maka nanti ketika di akhir pelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya kan bertahap ya, pertemuan 1, nanti pertemuan kedua. Karena pertemuan 1 udah tidak bisa dipahami dengan 2 kali karena saking panjangnya, harus 10 kali pengulangan baru paham atau bahkan lebih. Maka ketika di akhir pelajaran yang lainnya itu yakunu kadzalik, akan begitu juga. Ini menimbulkan kebiasaannya, li'annahu ya'tadu dzalik, karena dia sudah terbiasa dengan memahami sesuatu itu selama 10 kali, maka memahami sesuatu yang 10 kali itu menjadi kebiasaan bagi dirinya. Ini saya rasakan juga ya. Saya rasakan dari anak saya ketika menghafalkan Al-Qur'an juga begitu ya. Ternyata dengan sedikit-sedikit itu, dulunya ketika ngafal 1 baris itu
mungkin bisa sekali setelah dibaca-baca satu hari yang lain sudah langsung hafal. Terus begitu. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun 3 baris 4 baris itu belum sampai dibaca satu hari itu sudah bisa dihafal gitu ya, sudah bisa dihafalkan karena sudah terbiasa ketika membaca, sering dibaca, hanya membaca saja, kemudian tahu-tahu hafal gitu ya. Nah ini sudah saya praktekkan gitu ya, memang lebih ringan begitu bagi anak gitu ya. Dan ketika sudah hafal baru menambah hafalan baru itu memang bagi anak juga akan nyaman sekali gitu ya. Jadi tidak terlalu dibebani dengan hafalan-hafalan yang lama. Ketika dia harus murojaahnya sudah begitu lancar. Dan alhamdulillah begitu selesai menghafal, nah, sudah bisa langsung ikut ujian juz'iyah begitu ya. Itu yang bisa kami rasakan ketika khusus ya belajar menghafal Al-Quran. Dan memang begitu tabiat menghafal Al-Quran itu, jangan ditambah sebelum hafalan yang lama itu benar-benar lancar dan sudah yakin tidak akan lupa begitu. Li'annahu ya'tadu dzalik. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Jadi ketika permulaannya itu dikasih pelajaran yang panjang, yang banyak, maka dia perlu mengulang lebih dari 2 kali, 10 kali, atau bahkan mungkin lebih dari 10 kali. Nah kalau itu sering dilakukan, maka dalam otak itu akan tertanam bahwasanya nanti ya seperti itu, tabiat otaknya itu setiap kali menghafal, mau menghafalkan pelajaran, memahaminya itu memerlukan waktu sekitar 10 kali. Kalau belum 10 kali tidak akan hafal. Nah yang diinginkan Syekh ini adalah sedikit-sedikit, sehingga ketika permulaannya sedikit itu 2 kali, diulang 2 kali sudah bisa hafal, paham. Besok sedikit 2 kali, paham. Walaupun nanti ditambah sedikit, pasti mengulangnya akan menjadi kebiasaan 2 kali hafal, 2 kali hafal, begitu saja. Walaupun nanti ditambah yang tadinya 2 baris selama 1 bulan, nanti pas bulan kedua ditambah itu 3 baris, ya sama nanti hasilnya 2 kali juga akan hafal karena sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Wala yatruku tilkal i'adah illa bijuhdin kabir. Dan dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu kecuali dengan usaha yang begitu besar gitu ya. Mau mengubah kebiasaan menghafal, ketika menghafal itu membutuhkan 10 kali ke lebih sedikit dari 2 kali, itu karena itu sebuah kebiasaan akan memerlukan usaha yang luar biasa untuk mengubah kebiasaan itu, yang dari membaca 10 kali baru hafal harus 2 kali hafal. Ini kan sebuah kebiasaan otak yang harus dirubah. Nah ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan usaha yang sungguh-sungguh begitu ya. Tidak langsung bisa begitu. Oleh karena itu sejak awal bisa dibiasakan seperti itu. Yang kira-kira anak itu cukup mengulang 3 kali, 2, 3, sampai 5 misalnya. Nah itu diciptakan dulu pola seperti itu. Walaupun sedikit, 1 ayat, 2 ayat dihafal, ciptakan dulu pola seperti itu. Sehingga ketika dia baca sehari, hari kedua sudah bisa mulai menghafal. Baca sehari, hari kedua sudah bisa mulai menghafal. Baca seharinya lagi, hari selanjutnya sudah bisa mulai menghafal lagi. Nah, walaupun nanti ayatnya panjang, insya Allah akan terbiasa dengan pola seperti itu. Dibaca sehari, walaupun ayatnya itu 5 baris, gitu. Nanti pada hari selanjutnya, insya Allah sudah bisa dihafal. Bahkan di akhir hari itu, ketika dia mulai menghafal subuh, kemudian maka isya itu sudah bisa menghafal. Walaupun jumlah barisnya sudah lebih banyak dari ketika awal kali menerapkan atau menanamkan pola penghafalan yang seperti itu. Insya Allah seperti itu. Itu yang sudah kami rasakan sendiri. Wa yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihim. Wa yanbaghi maaf ini ada yang kurang. Wa qad qila as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Nah ini kebiasaan ya. Kebiasaan ulama-ulama dahulu, para penuntut ilmu yang dahulu yang ilmunya bisa dirasakan sampai sekarang. Imam-imam madhab yang 4 atau yang lebih dari itu, yang di luar madhab 4 itu maksudnya, itu
tabiat atau kebiasaan belajarnya seperti itu. Wa qad qila as-sabqu harfun. Belajar itu cukup satu huruf saja. Wa tikrar wa takraru alfun. Sedangkan pengulangannya itu adalah 1000 kali. Masya Allah. Ini subhanallah. Jauh sekali kita dari tabiat atau kebiasaan ulama dahulu dalam belajar. Kalau kita banyak-banyakan yang dipelajari, kamu udah belajar apa? Udah belajar ini, belajar ini, belajar ini. Membanggakan banyak-banyaknya belajar yang dipelajari. Tidak kualitas yang dipelajari. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Belajar itu cukup satu huruf, dengan pengulangan itu 1000 kali. Maka memang benar, terutama tabiat bagi para penghafal Al-Quran itu 1:5 atau minimal 1:3. Ketika dia menghafalkan itu butuh waktu 1 jam, maka 3 jam itu adalah untuk pengulangannya, atau bahkan 5 jam. Kalau yang saya simak atau yang saya lihat langsung dari kebiasaan para santri dari Madrasatul Quran Tebu Ireng itu, sehari itu 5 juz yang harus bisa diulang. Ini luar biasa, dan memang hafalannya luar biasa, lengket dan mengalir seperti air. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain, gitu ya. Ketika dia belajar dalam majelis itu 1 jam, belajar tentang suatu pelajaran, maka minimal ya, 3 jam itu dia harus gunakan di luar jam itu untuk mengulang pelajarannya. Wa yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Dan sudah seharusnya seorang pelajar itu memulai sesuatu itu yakunu aqrab ila fahmi, yang lebih dekat kepada yang bisa dipahaminya. Jangan sesuatu yang agak susah dulu. Jadi untuk pemula ya kira-kira pelajaran-pelajaran yang mudah dipahami dulu, maksudnya begitu. Jangan langsung ke tingkatan pelajaran yang butuh waktu untuk menganalisis, memahami pelajarannya itu. Yang mudah-mudah dulu, yang mudah dipahami. Karena Syekhul Imam Al-Ustadz Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yaqulu as-sawabu indi, yang benar menurutku itu fi hadza, dalam masalah ini, yaitu memulai pelajaran. Ketika di awal bagi pemula pelajarannya yang seperti apa? Ma fa'alahu masyayikhuna, apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kami rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Fa innahum kanu, maka dulu mereka yakhtaruna lil mubtadi'i, mereka memilihkan bagi seorang pemula ketika belajar sigharatul mabsud, ringkasan-ringkasan pelajaran, li'annahu aqrabu ilal fahmi. Jadi misalnya ada buku tentang contohnya kitab Bulughul Maram, atau kitab Arba'in Nawawiyah, atau kitab Riyadhus Shalihin, atau kitab fikih yang lain, gitu ya. Jadi diringkas dulu, jangan langsung dikasihkan satu buku penuh seperti itu, tapi diambilkan, misalnya dicatatkan, diringkaskan satu bab, kemudian dipelajari, ya. Itu akan lebih memudahkan ya sebagai seorang pemula untuk mempelajari kitab itu, karena kadang kita melihat tebalnya, gitu ya, tulisannya yang begitu kecil-kecil banyak, itu sudah membuat kebiasaan untuk pemula ini ya, untuk kecuali orang yang sudah pembelajar, gitu ya. Bagi pemula itu melihat hal itu aja sudah mungkin otaknya sudah mulai malas, gitu ya, dengan melihat tebalnya buku, banyaknya tulisannya yang kecil-kecil misalnya, gitu. Apalagi yang kalau bagi kita misalnya bahasa Arab gundul, gitu ya, atau mungkin bukan Arab gundul pun, kalau kecil-kecil kemudian banyak juga sudah mulai malas, gitu ya, melihatnya aja. Bagi pemula ini ya, bagi pemula. Jadi li'annahu aqrabu ilal fahmi wa dhabti, hal itu akan memudahkan untuk dipahami dan dihafalkan, gitu ya. Di sigharatil mabsud, ringkasan-ringkasan pelajaran dari kitab-kitab ilmu yang ada, gitu ya. Wab'adu minal malalah, dan jauh dari sifat bosan, gitu ya. Karena kalau belajar baru awal-awal kok
ini kapan rampungnya gitu ya, dengan begitu tebalnya. Tapi dengan sedikit alhamdulillah wis rampung. Padahal itu baru satu bab atau bahkan mungkin setengah dari bab gitu ya. Tapi sudah mempunyai keyakinan alhamdulillah bisa ngerampung besok ditambah lagi. Wa aktsar wuqu'an bainan nas. Ini dia dipilihkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di antara manusia sehingga dia bisa melihat langsung realisasi dari ilmu yang dipelajarinya itu. Gitu. Itu seperti itu. Jangan ilmu-ilmu yang jauh penerapannya dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia membayangkannya aja mungkin susah gitu ya. Bagaimana bentuknya, kayak apa yang barusan dipelajari itu seperti apa realisasinya. Itu. Jadi memilihkan ilmu-ilmu yang langsung penerapan yang bisa dilihat dalam realisasi atau dalam realita kehidupan sehari-harinya begitu. Itu yang bagus begitu ya. Jadi mempelajari hal-hal yang waqi', yang update gitu ya, update. Bisa dilihat langsung dalam keseharian murid tersebut. Wa yanbaghi an yu'alliqa sabqa ba'da ad-dabti wal i'adati katsiran. Dan sudah seharusnya dia memberikan catatan yang perlu ketika diajar oleh gurunya, dan diperbolehkan oleh gurunya untuk mencatat, untuk menulis ketika disampaikan pelajarannya itu. Hendaknya dia yu'alliq sabqa, mencatat, memberikan catatan-catatan pada pelajaran-pelajaran yang perlu diberikan catatan ketika gurunya menjelaskan atau mensyarah, kemudian ditulis bagaimana dia menjelaskan atau bagaimana gurunya menjelaskan tentang kata atau kalimat atau pelajaran-pelajaran itu. Ba'da dhabti wal i'adah, setelah dihafal dan diulang-ulang atau sering diulang. Jadi ini perlunya ya. Jadi hafalan itu perlu, tidak hanya nggak hafal nggak penting, tapi paham. Nah, bagaimana? Salah satu yang memudahkan kita untuk memahami itu ya hafal dulu gitu ya. Tidak mungkin kita paham saja. Kalau paham kita tidak hafal teksnya juga bermasalah juga nanti dalam menyampaikan ilmunya itu. Untuk menjaga ilmu itu ya seharusnya adalah dihafal, kemudian diulang-ulang, setelah itu dipahami begitu ya. Fa innahu nafi'un jiddan, karena sesungguhnya memberikan catatan kepada pelajaran yang diajarkan oleh gurunya itu akan sangat bermanfaat. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Jangan yaktubul muta'allim, seorang muta'allim itu jangan menulis syai'an, sesuatu dari pelajaran yang ia pelajari dari gurunya itu, la yafhamuhu, apa yang ia tidak ia pahami. Jadi apa yang tidak dipahami itu jangan ditulis begitu. Ini kan jauh dari kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Kita yang belum belajar aja kadang ditulis-tulis gitu ya. Ini belum dipelajari ditulis. Karena ini sudah dipelajari, yang belum dipahami aja jangan sampai ditulis. Nah, kita nulis aja mungkin malas gitu. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Jangan sampai seorang muta'allim, orang yang belajar kepada seorang guru itu menulis sesuatu yang memang belum dipahami. Sudah diajarkan tapi belum dipahami, ya jangan ditulis. Fa innahu yurithu kalalata tab'i. Karena hari itu akan mewariskan sifat tumpulnya kebiasaan. Karena belum paham ditulis, belum paham, nanti numpuk banyak yang enggak pahami, sudah ditulis tapi belum paham. Bagaimana mau menjelaskan begitu. Wa yudhibul fitnah, dan akan menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan akan menghabiskan atau menyia-nyiakan waktunya saja. Jadi apa yang sudah dipahami baru ditulis. Ini juga akan memberikan tantangan bahwasanya ketika dia harus menulis, maka dia harus benar-benar paham. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami setiap pelajaran yang sudah dipelajarinya itu, karena dia harus menulis gitu ya. Karena dia harus menulis, sehingga mau nggak mau akan berusaha untuk paham. Bisa tanya dengan teman, rekan belajarnya, atau langsung tanya lagi kepada gurunya ketika belum paham. Wa yanbaghi an yajtahida fil fahmi. Ini ya, dan seharusnya dia bersungguh-sungguh berusaha dalam memahami pelajaran anil ustaz, dari ustadznya itu, yang telah diajarkan oleh ustadznya itu. Dia harus terus berusaha untuk secepatnya memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh
gurunya itu. Bita'ammuli, dengan merenungkan, atau merenungkan di sini adalah tadabbur atau memikirkan gitu ya, memikirkan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan barusan atau sehari yang lalu. Bagaimana, ini gimana sih maksudnya gitu. Kalau memang belum paham. Wa bitafakkuri, dan wa kasrati at-tikrar, dengan ta'amul, merenung, memikirkan, dan dengan memperbanyak pengulangan. Karena pelajaran itu sekali dibaca mungkin belum paham, 2 kali, 3 kali, dan insya Allah apabila sering dibaca maka akan ada ilmu baru dan bahkan bisa menjadi faham ketika kata-kata itu sering diulang atau pelajaran sering diulang. Fa innahu idza qalla sabq wa kathura tikrar wa ta'ammul yudriku wa yafham. Karena sesungguhnya pelajaran itu idza qalla sabqu, karena sungguhnya apabila pelajaran itu sedikit, wa kathurat takrar, dan pengulangannya banyak, wa ta'amul, begitu juga banyak dipelajari, direnungi, diresapi, yudrik, maka dia seorang pelajar itu akan mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh gurunya, wa yafham, dan dia akan faham. Itu, ini adalah tradisi ya, ulama-ulama dahulu dalam belajar. Qila hifdzu harfaini khairun min sima'i wiqraini. Menghafalkan 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan wiqraini, 2 karung buku. Jadi menghafalkan 2 pelajaran, 2 huruf, mesti 2 pelajaran itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan 2 karung ilmu. Itu maksudnya, ini gambarannya. Intinya kita hafalkan itu lebih baik daripada hanya mendengarkan saja. Wa fahmu harfaini khairun min hifdzi syatraini, dan memahami 2 huruf, 2 pelajaran, khairun min hifdzi syatraini, lebih baik daripada menghafalkan 2 baris. Kita paham berapa kata, berapa pelajaran, lebih baik daripada kita menghafalkan 2 baris. Wa idza tahawana fil fahm, dan apabila dia gampang ngaki dalam pemahaman, gampang kok lak paham dewe gitu ya. Walam yajtahid marratan aw marratain, dan dia sekali, 2 kali, 3 kali itu tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-gurunya, ya'tadu dzalik, maka hal itu akan menjadi kebiasaan yang akan dirasakan oleh dirinya, dan akan menjadi kebiasaannya, sehingga ketika disampaikan tidak langsung dipahami. Fala yafhamul kalama al-yasir, bahkan sampai dia tidak memahami perkataan yang yasir, yang mudah gitu ya, karena sudah kebiasaan seperti itu, anggola paham seperti itu. Bahkan perkataan yang sederhana pun tidak akan cepat dipahami oleh dirinya karena itu sudah kebiasaan. Padahal kalau sudah terbiasa mendengarkan, memperhatikan, fokus, maka ketika itu juga sempurna bisa paham. Tapi kalau sudah terbiasa memahami itu setelah belajar misalnya gitu ya, atau 2 hari setelah belajar, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Ketika dipelajari langsung paham, 2 hari baru paham, atau sehari setelahnya baru paham. Ya, fala yafhamul kalama al-yasir, tidak akan memahami perkataan yang sebetulnya perkataan yang mudah, yang sederhana. Fayambaghi an la yatahawana fil fahm, sudah seharusnya seorang murid itu, seorang penuntut ilmu itu tidak gampang-gampang lagi dalam memahami pelajaran. Bal yajtahida wa yad'u Allah wa yatadarra ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wa la yukhayyibu man rajahu. Bahkan sudah seharusnya ia bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk memahami pelajaran yang sudah diajarkan gurunya, wa yad'u Allah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarra ilaihi, dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yujibu man da'ahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya, wala yukhayyibu man rajahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Insyaallah. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Begitulah tabiat belajar
atau gambaran deskripsi orang-orang dahulu dalam belajar sehingga bisa dirasakan sampai sekarang keilmuannya. Begitu mereka memahami secara detail tentang agama ini karena proses belajarnya seperti itu, dan guru-gurunya pun komitmen istiqomah dalam mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Apabila ada perkataan atau hal-hal yang tidak berkenan ketika penyampaian, mohon maaf, wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.